Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa faz wa inna watan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para guru bina pondok pesantren yang ada di masjid ini. Yang saya hormati pengurus daerah Kabupaten Barat, Pak Haji Makmum beserta seluruh jajarannya, para jamaah seluruhnya yang sudah hadir pada kesempatan ini yang saya muliakan, para pemuda RW, para pimpinan cabang yang akan dilantik seluruh se-Kabupaten Barat yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur Allah SWT yang mana pada bagian ini kami diberikan kesehatan semua kita sehingga bisa berkumpul, bisa mendengarkan sedikit informasi mungkin dari kami selaku kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat. Salawat dan salam kita berikan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua hadir pada bagian ini terkata sebagai umat yang mendapat selamatnya nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin ya sebentar saja karena selaku kepala kantor agama dan juga kader dari Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, saya ingin menyampaikan sedikit saja informasi-informasi yang kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di agama, juga informasi kepada jemaah ya. Saya juga selaku ketua Persatuan Guru ya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah PDB, dan juga ada di jajaran penasehat juga ini juga pengurus daerah ya. Untuk itu pada kesempatan ini izin Pak Guru ya, pada tamu undangan ya untuk menyampaikan beberapa hal ya. Karena nanti Umi Wagub di Solo sudah dalam perjalanan ya. Karena saya juga di jam yang sama ini pada jam 10 ini ada kunjungan Pak Kapolda ya, bersilaturahmi ke Kementerian Agama dan juga ke Bupati Kapolda yang baru. Namun itu kita akan menerima beliau. Kemudian saya menyempatkan diri untuk bisa hadir ketemu dengan jemaah semuanya, jemaah Nahdlatul Wathon di acara silaturahmi dan tasyakuran ya, sekaligus pelantikan para pengurus cabang Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Karena di dalam organisasi ketika dikatakan organisasi itu berjalan, ketika ada kegiatan ya, salah satunya kegiatannya adalah pertemuan-pertemuan, rapat dan juga hal-hal agenda yang lain. Sering dalam sebuah organisasi itu dibentuk, dilantik, begitu sudah dilantik kadang-kadang kita tidak bekerja. Nah, jadi harapan kita para pengurus cabang yang ada di 5 kecamatan hari ini dan kemarin pada hari Sabtu, hari Minggu ya, sudah dilantik juga 5 pengurus cabang yang ada di wilayah selatan. Nah, mudah-mudahan organisasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang di bawah pimpinan guru besar kita Bang Guru Baja tetap berkibar, tetap jaya dan menjadi pemersatu ya bangsa dan juga organisasi yang lain. Nah, oleh itulah pada kesempatan ini saya ikut berbangga, berterima kasih atas semua jerih payah daripada pengurus daerah ini Pak Ustaz Haji Makmum yang sudah berinisiatif ya untuk membagi ranah 2 kegiatan ini yang ada di selatan kemarin di pondok pesantren yang ada di Bulu, kemudian yang utara di pondok pesantren Mercir ini dalam hal kaitannya dengan silaturahmi juga guru wakil guru kita, dan sekaligus beliau nanti akan memberikan arahan-arahan ya kaitan dengan organisasi kita. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Di Lombok Barat pondok pesantren kita ada jumlahnya 119 lembaga. Ya, 119 pesantren yang sudah memiliki izin operasional yang sudah terdaftar di data EMIS, Education Management Information System. Ada 119 pondok. Dan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah ada 37 di sana ya. Ada juga pondok pesantren Nahdlatul Wathon, ada juga pondok pesantren Maghrib, ada juga pondok pesantren yang bernaung
tidak kemana-mana, artinya tidak ke LW, tidak ke LMDI, tidak ke Maghrib, namun dia berdiri sendiri, itu juga ada. Dan ada juga pondok pesantren, satu-satunya pondok pesantren Muhammadiyah juga ada. Sekarang sedang berdiri yang ada di dekat Al Kamal itu juga salah satu pondok pesantren ya. Nah untuk itu keberadaan pondok pesantren ini sangat membantu, ya, sangat membantu pemerintah dalam hal mencerdaskan anak bangsa, dalam hal mencerdaskan bagaimana sumber daya manusia yang ada di Lombok Barat ini. Karena IPM kita sekarang berada di urutan ke-29. Kalau dulu pernah di urutan 33. Nah, dengan adanya madrasah, dengan adanya pondok, tentu harapan kita sangat membantu pemerintah. Nah, untuk itulah lembaga yang ada di Lombok Barat ada 336, ada 362. Mulai dari Raudatul Atfal ada 62 lembaga, ada juga NW, ada NWDI sana, ada juga yang netral tidak kemana-mana ya. Kemudian ada 105 madrasah Hidayah, ada 102 madrasah Sanawiyah, dan ada 92 madrasah aliyah. Nah, untuk itu semua lembaga ini berada dan bernaung di bawah Kementerian Agama dan sudah memiliki izin operasional, sehingga yang punya lembaga madrasah berhak mendapat bantuan, salah satunya yang sudah sama dengan sekolah yaitu BOS, bantuan operasional sekolah. Kemudian RA dia ada bantuannya namanya POP, bantuan operasional pendidikan. Nah, saat ini pemerintah sudah menyiapkan untuk segera disalurkan di bulan Ramadan ini, baik bantuan BOP maupun bantuan BOS, sehingga bisa menjadi operasional lembaga atau operasional madrasah Bapak Ibu. Nah, kemudian di dalam sebuah lembaga yang ada di naungan Kementerian Agama ya, harus ya untuk dikatakan nanti pondok pesantren ya, harus ada siswa yang mungkin harus ada siswa yang tinggal di dalam komplek pondok pesantren itu. Nah, Ittihadul Abroh sudah ada ya? Belum. Sudah ada yang tinggal sini di pondok? Belum. Ya, belum ya. Ya, pada sangat layak ini. Ya, siswanya sudah berapa ratus. Ya, kita usahakan dia di pondok ini setelah kita siapkan izin, kita bantu izin operasionalnya. Jadi harus ada siswa yang mungkin di pondok. Ya, baik putra maupun putri. Ya, boleh putra saja boleh, ada boleh putri saja boleh. Syarat yang kedua, harus dia punya tokoh figur, tuan guru atau ustaz yang ada tinggal di pondok. Pondok pesantren ini sudah punya tokoh figur, yaitu Ustaz Al-Mukarram Pak Haji Sayuti di sini ya. Ini ada dia punya yang sudah memenuhi syarat di kedua ini ya. Yang ketiga, harus dia punya musola ya, atau masjid atau musola. Ada musola di sini? Udah ada. Ada, berarti sudah punya syarat yang kedua ini. Ada musola ya. Kemudian ada tokoh figurnya, tokoh gurunya. Nah, syarat yang keempat, harus ada kajian kitab. Nah, harus ada kajian kitab yang menjadi rujukan untuk pengawalan para santri santriwati yang ada di sini. Di pondok pesantren kita, di Ittihadul Abroh ada semua kajian kitab. Nah, tinggal satu bersyaratnya ini apa? Belum ada siswa yang mungkin atau mondok. Nah, sekarang kita tanya di Ustaz Sanuti, saya siap? Ya. Nah, jadi harus dia jadi pondok ini, ya. Karena kemarin kita membantu dia, tapi ada syaratnya menjadi pondok akhirnya. Yang ke Jakarta itu bisa gagal gitu ya. Nah, jadi kita usahakan ya. Karena salah satu syarat bantuan itu harus dia memiliki izin pondok pesantren. Mumpung saya di Kementerian Barat, ya mungkin kami juga sebagai salah satu kader NWDI segera diurus bagi madrasah-madrasah yang belum memiliki izin operasional pondok pesantren. Ya, para jamaah ini juga ada yang punya lembaga, ada RA, ada Hidayah, tapi belum ada izin pondok pesantrennya, maka segera dibuatkan izin. Nanti kami survei, lihat, kemudian kita buatkan rekomendasi izinnya nanti keluar dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Siap para jamaah? Siap. Siap yang belum punya pondok? Siap. Jadi masukkan, mari kesempatan keluar ini, ya. Ya mungkin ada masyarakat kita yang banyak. Nah, kemudian yang terakhir, informasi yang terakhir, insya Allah kita lagi 1 minggu lagi akan masuki bulan Ramadan, ya. Secara kalender pemerintah nanti akan ada Hisab Ru'yah pada hari Jumat itu, ya.
Nah untuk itu Bapak Ibu akan menunggu apakah kita nanti hari Sabtu atau hari Minggu ada keputusan pemerintah ya untuk kapan kita mulai awal Ramadan ya. Untuk itu di bulan suci Ramadan sekarang setelah 2 tahun kita COVID ya, setelah 2 tahun kita kena yang namanya musibah ya corona ini, maka di Ramadan yang sekarang ini pemerintah sudah mengeluarkan keputusan bahwa kita di masjid, di musola ya atau di mana saja diperbolehkan untuk sholat tarawih secara berjamaah. Alhamdulillah diperbolehkan karena masjid, musola boleh diisi ya untuk tarawih, juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain ya, bisa adakan nuzul Quran maupun kegiatan-kegiatan lain dengan catatan kalau kita berada di dalam ruangan tetap menggunakan prokes yaitu protokol kesehatan, menggunakan masker. Nah itu. Yang kedua juga kalau di masjid atau di musola syaratnya juga harus kita membawa sejadah sendiri atau peralatan sholat sendiri. Nah itu syaratnya ya. Dan yang ketiga diusahakan agar kita bisa berwudu di rumah dulu baru kita naik ke musola atau masjid sehingga tidak terlalu panjang antrinya. Nah ini harapan pemerintah. Jadi 3 hal, boleh kita sekarang tarawih secara terbuka di masjid di musola, namun ada 3 syarat yang harus Bapak Ibu penuhi, tetap menggunakan protokol kesehatan, ya, kemudian kita usahakan membawa ya peralatan sholat sendiri, dan yang ketiga adalah diusahakan berwudu dulu di rumah. Nah ini Ramadan ini alhamdulillah ya semua bisa terlaksana. Setelah 2 tahun kemarin kita semua sholat tarawih dan sholat berjamaah rata-rata berada di rumah, dan sekarang sudah diperbolehkan, termasuk juga boleh mudik. Kanggo nanti lalu mudik jangan dengan tolak atau jenguk kerabat sehandai tolak dengan catatan sudah divaksin, vaksin 1, 2 ya, sudah divaksin ya alhamdulillah, bahkan juga ditambahkan vaksin ketiga yaitu namanya booster. Nah itu diusahakan, nah itu bebas mau pulang ke Jawa, pulang ke Kalimantan, kemana saja, tidak ada lagi PCR, tidak ada lagi antigen, asalkan sudah vaksin. Nah jadi inilah kegunaan pemerintah di selama pelaksanaan Ramadan yang sekarang ini. Jadi ini yang sampaikan, dan yang terakhir sekali kaitan dengan informasi haji. Nah ini supaya Bapak itu juga paham ini kan haji ya, karena agama juga ada haji ya. Nah informasi haji, alhamdulillah sudah 3 bulan ini pemerintah sudah membuka kembali layanan umroh, yaitu mulai tanggal 8 Januari sudah membuka layanan umroh pemerintah, dan melalui 1 pintu yaitu melalui Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Cengkareng, Jakarta. Nah jadi Bapak Ibu yang mau melaksanakan umroh sekarang silahkan pilih travel yang sudah terdaftar, travel yang sudah memiliki izin. Ini daftar doang tak kalah tahu ya. Nah itu dan nanti kita cari dia, dan tidak ada orang antri. Kalau sekarang daftar udah lengkap syaratannya, ada paspornya semuanya, ya ternyata bisa 1 minggu lebih bisa berangkat ya. Nah ini, nah kalau haji informasinya ya Bapak Ibu, informasi yang terakhir kemarin Menteri Agama sudah berkunjung ke Saudi, ke kedutaan, dan juga ke Menteri urusan haji yang ada di Mekah. Saat ini ya sudah akan dibuka, namun belum diputuskan berapa kuota jemaah yang bisa berangkat. Insya Allah jemaah haji tahun 2002 akan dibuka, namun belum ada kepastian berapa jemaah kita. Nah ini yang diberlakukan ya. Jadi yang berangkat tentu tahun ini adalah yang sudah tunda berangkat tahun 2020 ya, ini yang akan berangkat sekarang. Tahun 2021 kapan? Yaitu nanti tahun 2023 seandainya hajinya berangkat sekarang. Nah namun supaya Bapak Ibu tidak simpang siur informasinya, jelas akan ada jemaah haji yang di luar Saudi. Nah salah satunya bisa dari Indonesia, bisa dari Malaysia, dan bisa dari negara-negara lain. Namun belum ditentukan berapa jumlah kuota yang bisa berangkat. Apakah bisa 100%, ataukah 75%, ataukah 50%, ataukah berapa 25%, dan kita tahu ya. Nah untuk itu menunggu informasi resmi dari pemerintah. Ini pemilih nanti dia akal-akalan lalu barang atau lalu mau haji nanti bulan pepet, tidak benar ya. Jangan tunggu resmi dari pemerintah. Dan yang berangkat tahun ini insya Allah yang tertunda tahun 2020 ya. Nah kemudian nanti 2021 tertunda lagi, 2022 terus akan
Ya, dan kalau ringkih sekarang nyetor jamaah haji ya, para jamaah haji mau nyetor hari ini kalau jamaah haji ya, saat ini nyetor tidak akan menunggu berapa tahun, tong dasa 5 tahun. Nah, mau deh. Nah, kalau nyetor sekarang tong dasa 5 tahun menunggu, masya Allah ya. Ini, nah salah satunya untuk bisa mengejar, bisa ke Mekah ke Madinah, pemerintah mengajukan melalui umroh dulu jika ada uang. Nah, kalau ada kesempatan, ada rezeki, silakan melaksanakan umroh karena haji terlalu lama menunggu. Nah, terlalu lama antrinya. Saya kira ini ya hal-hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan jangan nanti menunggu Ibu Wagub dan menunggu kajian dari Ibu Rabiau. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan ada barakah dan manfaatnya kepada kita semua jemaah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.